au katebare syahyumas al yufarhon fanorgos dolo yumas elabon. Kamu tahu tidak, untuk menutupi sifat jelek dari Paulus ini, LAI sengaja menambahkan diksi seolah-olah itu bukan perkataan Paulus. Apa diksi itu? Kamu baca sendiri, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan. Dalam original teksnya tidak ada diksi kamu katakan. Makanya di situ dikasih tanda strip. Karena itu bukan perkataan aslinya. Itu hanya untuk menutupi sosok Paulus. Makanya kenapa orang Kristen tidak dibiasakan dengan original teks, karena banyak hal-hal ganjil di dalam Alkitab ini kalau kita lihat di dalam original teksnya, baik Yunani maupun Ibrani. Saya praktisi Ibrani dan Yunani, kalau ngomong kayak gini bisa dipertanggungjawabkan. Lihat YouTube saya berbicara dengan orang Israel asli. Gitu deh Irana. Dia Irana kalau sudah ragu nggak apa-apa, setelah ini saya syahadatkan ya. Gimana? Belum Lo lah. nggak apa-apa daripada Anda masuk neraka menyembah manusia. Belum. Oke. Lanjut. Oke ya. Nanti gue Oh nanti siap sabar. Aku sabar Tapi kok ini nanti untuk mensyahadatkan kamu. Oke, itu ya ajaran Paulus itu menjerat dengan tipu logika daya. ini loh. Hah? Apa? Nah, gini logikanya gini loh. Kalau pas Apa? gue bicara pakai logika deh. Misalnya gue Iya, mau iya. buat tulisan, mau meyakini orang akan tulisan gue gak akan tulis kayak gitu. Jadi ya menurut gue udah tepat terjemahan dari LAI yang menambahkan strap itu, karena mungkin kita nggak tahu ada apa ya, diksi ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu grammar, jadi aku nggak bisa usah ngomong ini itu, tapi yang penting logikanya ya, gue kalau buat tulisan nggak mungkin gue tulis kayak gitu, untuk malah nanti jatuhnya menjatuhkan harga diri gue gitu loh. Iya, itu something wrong itu. Makanya dikasih tanda stripnya. Makanya untuk mengetahui keberadaan ayat itu benar atau tidak, baca original teksnya. Kamu tahu tidak, Islam itu tidak pernah mengenal terjemahan sebagai kitab suci. Ingat, Islam tidak pernah mengenal terjemahan sebagai kitab suci. Di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis. Saya bukan ustadz ya. Ingat, kamu kalau memandang saya, melihat saya, jangan pernah menganggap saya sebagai ustadz. Karena ustadz itu yang alim, yang soleh. Kalau saya enggak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Di dalam hadis, Islam tidak pernah menyebut kitab suci sebagai terjemahan. Di dalam hadis yang tadi saya bacakan, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la akulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harpun, bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harpun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi di dalam Islam itu tidak pernah mempercayai bahwa terjemahan itu adalah kitab suci. Makanya Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka mesti ada bahasa Arabnya, karena itulah yang disebut Quran. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk memahami, untuk membantu memahami saja, karena kita belum belajar bahasa Arab. Kalau Alkitab, kamu tahu nggak, ini terjemahan semua ini. Ada yang original, ada yang bahasa Arab. Kamu tahu kitab ini 10 juta ini. Apakah setiap orang Kristen punya Alkitab yang ada bahasa Arab dan terjemahannya? Ini 10 juta. Tidak setiap orang Kristen dapat memilikinya. Bahkan di online shop pun tidak ada. Terus bahasa Ibrani, bahasa Yunani, apakah kamu punya yang kayak gini?
Nih, saya tunjukkan sama kamu. Ya. The Greek New Testament, Alkitab dalam bahasa Yunani, kamu punya kan? Enggak. Tapi hampir setiap orang Islam, bukan hampir, seluruh umat Islam yang mengaku Islam pasti punya Quran. Dan Qurannya berbahasa Arab. Dan sekarang ada yang dibantu dengan terjemahan, tetapi teks Qur'annya ada. Sekarang orang Kristen punya Alkitab, tetapi bahasa Yunani, bahasa Ibrani saja jarang yang bisa. Makanya saya katakan, untuk mengetahui terjemahan itu salah atau tidak, lihat original teksnya. Ini dunia digital. Kamu bisa rekam saya, atau orang lain pun bisa merekam saya. Apa yang saya bacakan ini benar atau salah? Ternyata 2 Korintus 12:16 di dalam bahasa Yunaninya, esto de ego au kate baresa humas aliu farhon panorgos dolo humas elabon. Kata si Paulus, baiklah, aku sendiri bukanlah suatu beban buat kamu, kata si Paulus. Ya. Tetapi kata si Paulus, dalam kelicikanku dolo humas elabon, telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tapi coba terjemahannya, malah dikatakan begini, kamu katakan seolah-olah menyalahkan orang lain, padahal ini perkataan si Paulus. Makanya untuk menguji suatu agama itu benar atau tidak, lihat yang pertama adalah Tuhannya. Tuhannya siapa? Nah, orang Kristen menuhankan Yesus. Tadi saya tanya, apa sih yang menyebabkan kamu menuhankan Yesus? Kata kamu, Yesus punya kuasa. Yohanes 5 ayat ke berapa tadi itu? Yohanes 5 ayat ke 30. Kenapa kamu kaget? Yohanes 5 ayat 30, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam Torah maupun di dalam Islam, yang namanya Tuhan itu merdeka. Bukan dia nunggu keputusan, nunggu kehendak orang lain, sosok lain. Tuhanmu sudah gagal di sini. Wahyu 3:14 lebih menggagalkan lagi. Bagaimana Yesus itu diciptakan? Sudah tahu diciptakan, disembah. Matius 7:15 sampai 23. Matius 15, si Paulus, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 adalah fake apostolos. Lalu Matius apa sih? Di dalam perikopnya kan jelas itu. Pengajaran perihal pengajaran sesat nabi palsu. Apa buah dari pengajaran nabi palsu ini? Matius 7 ayat 21, 22, 23 akan menjabarkan. Pada hari terakhir, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan Yesus? Kami mengusir setan dengan namamu, Tuhan Yesus. Bukankah kami bermukjizat demi namamu, Tuhan Yesus? Satu-satunya yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Paulus. Apa kata Yesus? Yesus kaget pada saat itu. Baik di dalam hadis maupun di dalam Biblos, sama-sama itu. Maka orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan itu akan diusir, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan yang abadi itu adalah mengikuti jejak iblis, yaitu menyembah aliran Dewa Molok yang mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk menebus dosa manusia. Begitu Ade Irana. Tuhan, ini konsep yang pertama sudah gagal kamu. Saya mau tunjukkan kamu untuk mempersingkat waktu, untuk melihat kebenaran suatu kitab suci. Lihat suatu agama, lihat kitab sucinya. Kalau kitabnya palsu, bagaimana betul ajarannya? Kamu tahu nggak kitab siapa yang palsu? De Irana, mohon maaf ya, saya agak bergelora nih, bersemangat. Karena ada di dalam hadisnya begini. Nih Irana, dalam hadis ada begini nih Irana. Paulahi la'an yuhda bika rajulun wahidun khairul.
Apa? Gimana? Suaramu jelas kok di sini. Suaraku jelas nggak? Irana? Ya, si Irana ini kena gangguan roh-roh penyesat nih. Ayo Irana. Dek Irana. Halo, jangan jelek. Astaga. Tadi di hadis apa? Hadis apa dalil sih yang mau di Enggak, tunjukin? maksudnya aku kan tadi ngomong, kenapa aku bersemangat menggelora mengajarkan warta-warta kebenaran firman Tuhan kepada Putus kamu lagi karena kan? ada hadisnya. Paulahi Oh, la an yuhdabika rajulun wahidun khairulaka min humri na'ami. Seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena sebab dakwahmu, itu kamu seperti mendapatkan unta merah. Kalau dikonversi ke mobil itu seperti Bugatti Lamborghini terbaru. buat. Jadi kalau kamu mendapatkan hidayah sebab Oh, saya, itu saya dapat pahala banyak. Makanya saya bersemangat menyelamatkan kamu dari kebinasaan menyembah manusia. Karena menyembah manusia itu pasti masuk neraka. Dalil Al-Qur'annya ada. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Satu-satunya ajaran yang mengatakan Yesus adalah Allah, Kristen. Ayat berikutnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Jadi yang wanes kena, yang Tritunggal kena. Al-Bainah ayat 78, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir di antara Kristen dan Yahudi akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Makanya saya semangat kalau ada satu pribadi yang dimenangkan Tuhan. Satu pribadi yang dimenangkan Tuhan, satu keluarga harus diselamatkan. Satu keluarga diselamatkan, satu kecamatan, satu negara harus diselamatkan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Begitu De Irana. Kita kembali ke topik. Bahas ketuhanan tentang ujian yang pertama. Sudah puas atau belum? Bahwa untuk menguji kebenaran sebuah agama, lihat yang disembah siapa itu. ya. Ternyata tadi sudah dibuktikan bahwa apa yang kamu sembah itu ciptaan dan tidak maha kuasa. Bahkan hari kiamat saja tidak tahu. Gagal total tuh. Poin yang ke satu, poin pertama. Lalu poin yang kedua, untuk melihat agama itu benar atau tidak, lihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya tidak asli, ya pasti janji sorganya juga tidak asli. Kamu mau tahu bahwa kitab kamu tidak asli? Apa tuh Mau? buktinya? Nah, sekarang aku kasih pemanasan for fly dulu. Kira-kira kalau Paulus mengutip kitab apokrip dibolehkan atau tidak? Karena aku suka bawa Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas. Orang-orang Kristen menghujat aku, Nandar. Aja, kenapa emang? Hah? Hah? Apa? Apa? Ini De Irana, kalau Lanjut aja, kalau saya mengutip Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil-Injil yang lainnya, orang Kristen banyak menghujat saya, kamu kutip-kutip Injil palsu katanya. Pertanyaan saya, kalau si Paulus mengutip kitab palsu, apakah bisa diterima? Kitab apokrip maksud saya, bisa diterima atau tidak? Kalau pakai ukuran mereka pasti nggak bisa diterima kan? Harusnya jangan standar ganda dong. Kalau menyalahkan saya mengutip kitab Thomas, Filipus, Yudas, Basilides, harusnya ketika Paulus mengambil kutipan dari apokripa juga harus dibantah. Bukan begitu? Hmm. Dor. Oke, saya Iya, tunjukkan iya. langsung ya.
Saya tunjukkan langsung kalau Paulus itu mengutip kitab apokrif di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Kamu buka juga, Dek. 1 Korintus 2 ayat 9, Dek. Saya gedein layar saya dulu ya. Oke, Silakan. 9 ayat berapa? 1 Korintus 2 ayat 9. 9 ayat berapa? 1 Korintus 2 ayat 9. Tentang kenikmatan sorgawi. Kan Yesus kan pernah ngomong, kita tidak akan meminum ini lagi kecuali nanti di kerajaan sorga. Jadi di dalam kerajaan sorga itu ada makan, ada minum. Yesus kan bilang gitu di perjamuan kudus. Apa yang tidak pernah dilihat? Ayat 9 loh, apa yang tidak pernah dilihat Dari pertama. mata Tetapi, dan tidak pernah didengar oleh telinga. iya. Dan yang tidak pernah timbul di dalam. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Udah. Ya, pertanyaan Oh, saya, itu kutipan dari ya, coba sekarang saya tanya, kamu cari dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada tidak ayat yang tertulis seperti itu? Ayo, sampai kiamat Bentar ini ya, aku terjadi. Iya, sampai kiamat ini nggak usah dicari, sampai kiamat ini terjadi tidak pernah ada ayat tertulis seperti itu. ada nih Ya, loh. di mana? Coba kamu baca ayat mana dulu? Coba. Kamu mau buka apa? Saya tahu itu. Gue baca ya. Yeremia. Kamu mau buka apa? Apa? Bukan. Aku tahu. Yesaya. Yesaya boleh. Yesaya 4 ayat keempat sampai 6, Yeremia 3, 15, 16. Kamu baca satu persatu, sama apa enggak? Aku tuh sudah tahu apa yang mau kamu katakan. Yesaya 4 ayat ke-6, Yeremia 3, 16. Kamu baca coba. Sekarang kamu baca Yesaya 4 ayat ke-6, sama tidak bunyinya dengan 1 Korintus 2 ayat 9? Beda konteks, saya sudah baca itu. 4 ayat 4 ya, bukan ayat 6. Ayat 4 Iya, ini coba aku baca. baca. Coba baca. Tidak yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Oke. Jadi tidak ada yang melihat seorang Allah, seorang Tuhan kan. Sedangkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 apa? Saya bacakan ya. Tetapi sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, beda diksinya. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, beda diksinya. Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita belajar bahasa Indonesia sejak kelas 2 SD, kelas 3 SD. Bahkan kelas 1 juga sudah dipelajari, tetapi intens kita belajar bahasa Indonesia kelas 4. Diksi berbeda Yesaya 4 ayat ke-4 dengan yang dikutip Paulus. Yang dikutip Paulus tentang kenikmatan sorga, yang kamu bacakan itu tentang melihat Allah. Beda guys. Makanya itu mengutip dari kitab apokrif. Saya tunjukkan saja ya langsung. Itu Paulus mengutip kitab apokrif, tetapi orang Kristen tidak ada yang nyalahin Paulus. Nih, lihat. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 4 ayat 6, Yeremia 3, 16. Nanti kamu gabungkan, lihat tidak sama ya, saya sudah lihat itu. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Kalau kamu cari nanti temukan datanya, ternyata sama persis dengan Apokalips Wahyu Elia, yaitu Injil. Ini Injil ya. Jadi Injil itu ada yang namanya Injil Elia. Nah, Injil Elia mengutip ini, artinya apa? Kamu tahu tidak bahwa kitab Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sinoptik maupun non-sinoptik, yang disebut kanonik itu definisinya bukan asli. Ingat,
Yang disebut kanonik definisinya bukan asli. Begitu juga yang disebut dengan apokrif itu bukan palsu. Yang namanya kitab apokrif itu adalah kitab yang dirahasiakan. Tidak pernah ada definisi bahwa apokrif itu bermakna tidak asli, tidak ada. Makanya selain Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, masih banyak Injil-Injil yang lain yang menceritakan Nabi Muhammad ada. Bahkan kamu baca Yohanes 14:27, Yesus beragama Islam. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya, bahkan saya hafal. Shalom ani mashir lahem et slomi ani noten lahem. Kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kamu dan kuberikan Islam itu bagi kalian, wahai bangsa Israel. Tuh jelas itu, nggak bisa dibantai. Kalau gini kali maksudnya, kan kalau kita tarik secara etimologi Islam itu kan artinya damai gitu kan. Jadi Iya, wajar-wajar. iya kan? Tapi kalau Islam sebagai agama kan nggak mungkin, karena Islam lahir baru abad ke-6 Masehi gitu. Oh, Islam itu nggak pernah orang Islam mengaku Islam itu lahir 1400 tahun yang lalu. Nggak ada, Dek. Ya, Terus Islam itu lahir soal yang tadi semenjak Adam. Oke, Oke, jadi terserah kalau klaim itu. oke. Sekarang kamu mau tahu nggak ayat palsu dalam Alkitab? Ya, Mau? silakan. Nih, aku tunjukkan Mau ya. aja sih. Iya, biar kamu paham, agar kamu memahami kebenaran. Aku bukakan langsung kodeksnya dalam bahasa Yunani ya. Caranya begini, aku kasih tahu caranya kamu. Ntar, caranya begini. Sebentar ya. Kodeks Sinaiticus, kodeks tertua. Kodeks Sinaiticus. Sinaiticus. Nih, Dek. Nih, Dek, lihat, Dek. Udah kelihatan belum? Ini ya, sebentar Udah. aku besarin layar aku nih. Kamu kan kamu kan kuliahan nih. Aku juga pernah mengalami fase-fase kuliah. Ini namanya Kodeks Sinaiticus. Kamu tahu nggak Kodeks Sinaiticus itu apa? Kalau nggak tahu nanti saya jelaskan apa itu Kodeks Sinaiticus. Nggak tahu, iya. Nggak tahu. Jadi kodeks itu sinonimnya the book atau buku ya, atau dalam bahasa Arab mushaf. Kodeks Sinaiticus ini adalah kodeks tertua kedua dalam bahasa Yunani setelah Vatikanus. Isinya hampir sama, meskipun ada yang berbeda. Tetapi kalau Vatikanus sudah nggak ada ya, nggak ada ininya, sudah nggak ada. Yang tersisa Kodeks Sinaiticus yang diciptakan pada tahun 360 Masehi. Ini kodeks yang paling tua dalam bahasa Yunani. Tidak ada kodeks kekristenan yang paling tua selain Kodeks Sinaiticus dalam bahasa Yunani dan Kodeks Vatikanus. Kita tunjukkan, saya akan buktikan bahwa Alkitab Anda itu menurut Alkitab Anda sendiri adalah tidak asli. Di dalam Markus, nah kita buka deh Markus. Markus 15 nih dek ya. Markus 15. Kita buka, lihat. Ada hitung. Coba hitung ayatnya. 26. 6. Ada yang ganjil nggak kamu? Dari Markus 15 ada yang ganjil nggak? Dari ayat ke, coba kamu hitung urut dari 24 coba ke bawah. 12 sampai 36 ya? Enggak, kamu urut dari 24 sampai 30. Ada yang ganjil enggak? Oh. Iya, 28 nggak ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa 28 enggak ada? Itu aku pernah dapat jawaban ya.
Jawabannya apa? Katanya di satu di misalnya ya di original text misalnya ada dari ayat 27 batas 28 terus mereka buat jadi 2 ayat gitu loh. Kayak kalimatnya itu dipisah. Oke, boleh saya ini ketidakjujuran ya, maksudnya ketidakjujuran orang yang menjawab ini. Ingat, Oke. itu bukan digabung, ya, itu bukan digabung. Saya dapat mempertanggungjawabkannya bahwa itu tidak digabung. Tetapi memang itu ayat yang kosong, ya. Markus 15 ayat ke-28 itu kosong. Ya, 27 langsung ke 29. Makanya kita lihat cross checknya di dalam terjemahannya, bener nggak ayat itu kosong. Nah, Markus 15 ayat ke-28. Nih, kalau dalam terjemahan ada. Nah, kita lihat nih, Dek. Nah, ternyata kamu lihat ini, ternyata Markus 15:28 dalam terjemahan itu ditanda kurung. Kamu tahu tidak kenapa ditanda kurung? Karena aslinya ayat ini tidak ada. Lalu kenapa ayat yang tidak ada menjadi ada? Ayo. Mungkin Nah, ditambahin kali ya. Itu wajar. nah, kalau ditambahin berarti tidak asli. Versi paralel tafsiran, kita lihat tafsirannya nih, tafsiran yang otoritatif. Kamu baca sendiri nih. Silakan kamu yang baca, yang kencang bacanya. Ayat ini tidak lain kecuali kutipan Yesaya 53 ayat 12. Tidak terdapat dalam ayat terus dalam kebanyakan naskah dan dalam Markus tidak asli. Nah, kalau tidak asli, tadi kan sudah dibilang sama saya, kalau kitab suci sudah tidak asli, ajarannya pasti tidak asli, Tuhannya pasti tidak asli. Itu baru satu ayat, saya bisa menunjukkan lebih daripada itu. Kamu mau nggak saya tunjukin lagi? Biar kamu meyakini, yakin. Kalau yang Oke, saya soal tunjuk. buka kurung itu aku pernah nemu banyak ya. Ya, Dan enggak, ini kalau bukan itu kalau tanda kurung, buka kurung itu kan ini ya, terjemahan. Tapi terjemahannya ditambahi. Saya tunjukkan original teksnya. Sabar ya. Ayatnya ntar. Saya tunjukkan original teksnya. Makanya kenapa saya belajar original teks itu bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pintar-pintaran. Saya sayang sama orang Kristen, jujur. Saya nggak mau mereka ini masuk neraka karena menyembah Tuhan yang tidak benar. Itu motif dan tujuan saya belajar Ibrani dan Yunani. Bukan sok-sok pinter, sok apa. Saya itu nggak terlalu pinter aslinya. Cuma saya itu punya kasih sayang yang berlebih. Saya ini kalau sudah sayang sama satu perempuan, sayang banget, dijaga banget gitu kan. Sama, saya kalau udah sayang sama orang Kristen pasti saya sayangi setulus hati saya. Makanya saya belajar original teks agar mereka paham bahwa ajarannya tidak benar gitu loh. Nih, ntar ya, banyak soalnya, wih banyak banget ini satu. Kalau kita bahas itu bisa berhari-hari ya. Ntar deh, siapa namanya, De Irana. Kamu mau dari ayat ke berapa nih? Banyak banget. ah 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 oh 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 oh. Oke. Yohanes 5 ayat ke-4. Nih, aku tunjukkan nih. Banyak banget ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 15:28 sudah. Sekarang Matius 23 ayat ke-14. Nih, aku tunjukkan lagi nih. Matius 24 ayat ke-13. Matius 23 ayat ke-14. Kita lihat. Matius. Iya. Itu aku pernah lihat dan aku pernah cari tahu emang nggak ada kan. Emang makanya tadi aku bilang buka kurung tutup kurung yang sering aku temui itu aku abaikan juga karena menurut aku ya kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Ya berarti Dan kitabmu sudah gini, tidak asli lagi. gini Irana, berarti kitabmu sudah tidak asli lagi kalau gitu.
Gini Kenapa? lebih tepatnya, apalagi tadi kakak sempat kutip Nih, itu website langsung dari Kristen kan, dan itu iya. menurut aku anjuran dari orang Kristen. Nah ini coba Jadi perhatikan nih. tampilan tambahan itu bukan berarti menunjukkan bahwa Alkitab itu palsu. Enggak Loh, juga. Itu salah salah loh, pemahaman loh, loh, menurut loh. aku. Karena udah ada Coba ini. kejujuran dan bilang bahwa itu tidak Enggak. ada gitu dalam Loh, naskah. tapi kenapa di dalam Alkitab itu diadakan? Nah, coba kamu perhatikan nih ya. Matius 23 ini 13 langsung ke 15. Nggak ada ayat ke-14-nya. Nah, kita Hmm. cek ya, kamu cek ya. Ternyata, sekarang saya mau bertanya nih. Lukas 10. Aduh, ini bermasalah websitenya ya. Aduh, aku sayang sekali ini. Ini bagus sebenarnya ya. Ini mungkin di report sama Oten-Oten ya. Ini bermasalah ya websitenya. Coba-coba. Coba aku buka. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi aku punya bukunya nih. Sekarang aku tanya nih sama kamu. Ya, tanda kurung. Kalau kamu melihat, kalau kamu melihat, waduh, kabur dia. Ya, kemana nih bocah? Yes, si Irana, kamu kemana? Jangan terguncang dong, Dek Irana. Aduh, naik lagi, Dek. Naik, Dek, naik. Aduh, kemana nih? Kok layarku jadi seperti ini? Oh, dia ke pentabur. Astaga, turun Enggak. keturun tadi. Oke. Sekarang gini, kamu buka Lukas 10 ayat ke 1. Coba deh Irana. Namamu seperti ini ya, seperti Ibu Presiden Iriana, ini Irana. Oke. Mudah-mudahan nanti kamu jadi, kalau kamu muslim, jadi ini kamu jadi ibunya presiden. Ibunya istrinya presiden. Buruan. Lukas 10 ayat 1 kamu baca. Kemudian daripada itu Tuhan menutus 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Oke. 70 murid yang lain. Kamu tahu tidak? Dalam original teks ternyata bukan 70 loh itu. Udah berapa dong? 72. Nih aku tunjukkan ya, karena websitenya lagi error. Ini ada, aku tuh literasi jelas data ini ya. Bentar. Ini dari Alkitab nih. Aku tunjukkan banyak. Jadi kalau tanda kurung itu kan tambahan. Ya, ingat, tanda kurung itu baik dalam Al-Qur'an maupun Biblos itu tambahan. Tapi Al-Qur'an tidak pernah ada dalam bahasa Arab ada tanda kurung. Karena kalau ada tanda kurung dalam bahasa Arab itu palsu. Alkitab bukan hanya terjemahan yang ada tanda kurung. Original teks ada tanda kurung. Siapa ini yang ngasih tanda kurung? Makanya Alkitab Anda ini sudah tidak original teks Irana. Makanya aku berharap Dua ya. nih aku tunjukkan ya, sorry ya. Nih aku tunjukkan kamu biar tidak ada fitnah. Sebentar, aku lagi pakai kolor nih. Jadi kalau ini kelihatan ini ku. Ntar aku ini prosotin dulu sebentar dikit ya. Nih, perhatikan nih ya, Irana. Perhatikan di sini Irana. Nih, mana nih? Belum. Nih, ya. Lukas 10 saya bacakan kepada kamu ya. Kedengar nggak Irana? Suara aku kedengar nggak? Halo? Irana? Kedengaran. Nih, perhatikan ini, Iya, kamu lihat kedengaran. kamu lihat dan perhatikan ini original teks ya. Ya, The Greek New Testament, Lukas 10 ayat 1. Aku bacakan nih. Metadetauta anedeshen ho kurios eteros ebdo mekonta duo. Ternyata yang diutus oleh Yesus itu 72 murid. Ini ada tanda kurung di dalam original teks. Nih,
ada tanda kurung dalam original teks loh ini. Jadi tanda kurung dalam sebuah kitab suci itu tambahan. Ternyata bukan hanya dalam terjemahan. Nih, Irana, kamu iris telinga saya. Kalau ada di dalam Al-Quran berbahasa Arab, memang Al-Quran berbahasa Arab, ada tanda kurungnya. Kalau dalam terjemahan itu bukan kitab suci, sudah saya tadi katakan di awal. Yang namanya terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Kitab suci Al-Quran bahasa Arab. Iris telinga saya kalau ada dalam Al-Quran tanda kurung. Bukan terjemahan ya, bahasa Arab. Hanya kitabmu ini, kitab yang ada tanda kurung dalam original teks. Kenapa ada tanda kurung? Ditambahkan. Kalau tadi kamu mempermasalahkan tanda kurung, wah itu tanda kurung dari LAI ditambahi. Ini bagaimana dengan original teks? Ada tanda kurungnya. Jadi yang diutus oleh Yesus 72 murid. Terjemahannya 70. Terimalah kebenaran firman ini Tuhan. gue langsung dari apa ya, website LAI ya. Ini kitab kamu ini bahasa Yunani. Aku tahu dan itu nggak salah emang. Ini aku baca ada buka kurungnya duo gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan saya itu siapa yang menambahi tanda kurung? Padahal original teks itu loh. Nah, aku nggak punya kapasitas untuk menjawab di bagian situ, tapi menurut aku dengan kejujuran dari website Kristen aja itu udah membuat aku terbuka bahwa mereka nggak menutup sebuah hubungan gitu. Sekarang kita lihat ya kejujuran ya. Kenapa Alkitabmu itu ada tanda kurung sebagai bentuk penambahan kitab suci? Itu karena sudah dipalsukan dan diyakini oleh Ibu Rita Wahyu di dalam websitenya nih ya. Aku kasih tahu kamu, memang sudah ada ditambahan dia. Ada pengedit Alkitab. Nih, ntar ya, menguji. Nih, iya makanya kamu bertobat saja kalau kitabnya sudah bohong, sudah palsu, gimana ajarannya? Aku bukan maksa kamu untuk menerima Islam ya, tetapi namanya juga kita kan manusia ya, mencari dan menemukan agama yang benar. Kamu perhatikan ini ya. Ntar aku gimana ya? Aku gedein layar dulu aku. Mana nih? Nih. Nggak bisa dirubah. Oh ini nih, ini ya. Menguji keoriginalan Alkitab. Kamu perhatikan ya. Ini dari pakar Ibrani orang Kristen. Namanya Ibu Rita Wahyu, ya. Ini pengampunya Dr. Edi Peter PSD. Perhatikan baik-baik. Ini akan membantah asumsi kamu yang tadi itu ya. Kejujuran LAI nggak jujur, justru ditambahkan. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu, Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Ternyata pencatatannya amburadul. Tadi kamu sudah melihat ya, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab, ataupun pertentangan antara satu dengan yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Kalau kita melihat narasi dari pengantar Dr. Edi Peter VSD ini, maka Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Tadi saya sudah buktikan ada penambahan, ada pengurangan, ya, ada yang dikatakan tidak asli, mengutip kitab apokrif. Namun sayang sekali, kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli, atau disebut autografa, yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Inilah Irana yang menyebabkan kitab suci kamu itu sudah tidak asli lagi, karena autografa Alkitab yang asli itu sudah enggak ada, karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan-salinan. Nah, ketika memiliki salinan timbul satu problem. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang disebut sebagai manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan-catatan detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit tuh, ternyata manuskrip itu diedit. Makanya kenapa tadi saya tunjukkan ada tanda kurung, ada perubahan. Nah,
Coba perhatikan ini. Di antara para pengedit Alkitab ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia. Alkitab itu mengalami editor. Bukan hanya saya ketika buat video yang diedit dulu. Alkitabnya Ade Irana itu sudah mengalami perubahan atau editing, ya. Kalau yang melakukan itu disebut editor, prosesnya disebut editing. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut critical text. Sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan Perjanjian Baru yang disebut Textus Receptus. Dari dua teks yang dihasilkan ternyata memiliki banyak perbedaan yang mencolok. Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti-arti kata tertentu. Kamu tahu tidak bahwa Alkitab kamu di dalam Yohanes 16 ayat ke-12 13 Yesus menjanjikan ruaha emet, fonetik spellingnya Ehmet Ahmad. Ada itu, Yesus menyebut nama Ahmad di dalam Alkitab. Tetapi para pengedit Alkitab itu tidak mau menerima, sehingga mereka robah menjadi Emet, padahal itu Ahmad. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Ini rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus mengatakan kepada bangsa Israel, wahai bangsa Israel, aku ini utusan Allah. Bukan firman yang jadi manusia, kata Yesus. Bukan aku adalah hadafar, bukan. Kata Yesus, aku ini adalah nabi, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu saja. Sebagaimana di dalam Matius, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bukan untuk domba Malaysia, Singapura, Indonesia, tapi domba dari suku Israel yang 12 itu. Nah, kata Yesus, aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah, dan memberikan warta kebenaran firman Tuhan, kabar gembira, dengan seorang rasul, nabi yang akan diutus setelahku, namanya Ahmad, Emet, dalam bahasa Ibrani Ruaha Emet, roh kebenaran. Kamu baca silakan. Yohanes 16:13, buktikan ucapan saya, silakan. Halo? Tadi aku nggak dengar. Yohanes, jangan nervous sama saya, tenang ya. Kalau kamu Biasa. sudah, iya, kalau kamu sudah tidak meyakini Kristen, nanti saya syahadatkan sekalian biar kamu selamat. Kak Nanda Iya, benar. jangan, ya aku nggak terburu-buru kok. Aku sabar menanti kamu mendapatkan hidayah Allah. Kamu baca Yohanes 16 ayat 12-13. Pas ayat berapa tadi? Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Soalnya kamu bahaya kalau menyembah manusia, itu auto neraka loh. Kalau menyembah Allah auto surga. Yesus itu menjanjikan 100 bidadari kok. Matius 19:29. Waduh, ini kena report ini teman-teman. Bantu tap layar gratis, tap layar itu ya. Jangan ragu ya, tap. Aku rungkat lagi nih, ada peringatan nih. Enggak, itu ada Waduh, peringatan. kalian nih bawah nih jangan panas lah, biasa aja kali. Iya, ya nggak apa-apa. Enggak, ya yang panas itu kan yang nggak mau nerima kebenaran. Tap layar itu gratis, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Kiranya tap layar dari teman-teman mendapatkan pahala juga ya. Kita kan sedang menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Gue udah baca itu. Coba baca yang keras. Yohanes 16:12 kamu baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pertanyaan saya, kenapa ruaha emet
Ahmad tidak ditulis di situ. Kenapa menjadi roh kebenaran? Tetapi meskipun diterjemahkan menjadi roh kebenaran, tidak masalah. Memang artinya roh kebenaran. Tetapi fonetik spellingnya Ahmad. Ahmad. Makanya di dalam Quran surat ke-61 ayat ke-6, Yesus itu mengatakan akan datang seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Ahmad Muhammad sosok yang Oke, kita bahasa apa? Enggak gini. Kamu tahu enggak? Aramnya Ya, atau Yunani? Ibrani. Ahmed itu Ibrani. Emet artinya kebenaran. Nah, kamu tahu tidak siapakah roh kebenaran yang diwasiatkan oleh Yesus itu? Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu, sekarang saya tanya sama kamu, Roh Kudus itu Tuhan atau utusan? Tuhan. Tuhan. Kamu tahu tidak? Roh Kudus dan Yesus itu derajatnya lebih tinggi mana? Roh Kudus. Karena posisinya Yesus dalam kedagingan tubuh manusia gitu. Oke, sekarang saya tanya. Ini kan si Yesus menjanjikan Roh Kudus. Menurut kamu Roh Kudus itu Tuhan tertinggi atau tidak? Lah, kok Tuhan tertinggi? Loh, iya makanya saya tanya, kalau kamu nggak tahu atau nggak ada Tuhan tertinggi, makanya kamu jawab saja bukan Tuhan tertinggi gitu. Aku pakai logika aja sih kayak gini. Ya. Dalam tubuh kamu ada roh, jiwa, dan fisik. Fisik kamu nggak mampu hidup kalau nggak ada roh. Itu kendali roh dan jiwa yang lebih besar dari tubuh kamu jasmani. Itu analoginya. Oke, sebentar ya. Kamu nanti baca Zakaria 12 ayat 1 bahwa Roh Kudus itu ciptaan. Ya, sebentar. Tapi yang ke situ dulu. Sebentar ya. Menghujat manusia. Menghujat. Sebentar ya, Roh Kudus. Nih. Kamu baca Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Derajat Roh Kudus dengan Yesus lebih tinggi Roh Kudus. Itu yang pertama yang harus kamu ketahui. Ya. Yang harus kamu ketahui bahwa derajat Roh Kudus lebih tinggi. Karena siapa yang melawan Yesus itu tidak akan diampuni dosanya. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Derajatnya lebih tinggi Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Lalu yang kedua permasalahannya, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus bilang kayak gini. Sedangkan di ayat Injil Yohanes atau Gospel Yohanes 16 ayat ke-12, kamu perhatikan ini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ketika Yesus mengatakan seperti ini, apakah Roh Kudus belum ada? Sudah ada. Bahkan ketika Bunda Maria atau Miriam alaihi shalom bertemu dengan Elizabeth, maka bayi yang ada di dalam Elizabeth ini, Yohanes Pembaptis, itu dia bersukacita karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus. Lalu yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kamu tahu nggak konsep Roh Kudus di dalam Kristenan itu sebagai apa? Sebagai penolong. Dia ini adalah Tuhan yang memiliki independensi sendiri, kemerdekaan. Makanya dia menjadi penolong, pemberi sukacita, pemberi kelepasan, karena dia punya kuasa. Tuhan tertinggi. Lah, yang dijanjikan oleh Yesus ternyata bukan yang berkuasa. Karena dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebab sesuatu yang didengarnya, dia punya telinga. Itulah yang akan dikatakannya, dia punya mulut untuk berbicara. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ternyata bukan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau Roh Kudus punya kuasa, kalau Roh Kudus merdeka, ternyata yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah seorang nabi, seorang utusan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kamu baca Quran surat An-Najm ayat 1-3. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha.
Apa artinya? Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Sama itu. Sedangkan Roh Kudus, kamu perhatikan ini. Itu yang pertama. Sekarang kamu baca, perhatikan. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Syarat kedatangan Nabi Muhammad atau yang disebut Ahmad di dalam Yohanes 16:12. Syaratnya Yesus harus pergi sebagaimana di dalam ayat ke-7 sampai 12 sampai 13. Tetapi Roh Kudus itu sudah dihembuskan oleh Yesus. Baca Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah ada, sudah dihembuskan sebelum kepergian Yesus. Sementara roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus, syaratnya Yesus harus pergi terlebih dahulu. Coba kamu baca dari Yohanes 16 ayat ke-7. Kalau Yesus tidak pergi, maka Roh Kudus tidak roh kebenaran atau Nabi Muhammad tidak akan diutus kepada kalian. Sedangkan Roh Kudus sudah dihembuskan sebelum Yesus pergi, bahkan Yesus sendiri yang menghembuskan. Yohanes 20 ayat ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yohanes 16 ayat ke-12 13 bukan Roh Kudus tetapi Nabi Muhammad. Saya buktikan ya. Pertama begini, Irana. Tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kamu tahu nggak? Kekristenan sejak awal saja Tuhannya itu sudah berdebat mereka. Ada yang bahkan sampai isdet-isdetan ya, karena kalau saya ngomong dalam bahasa Indonesia nanti di-banned. Isdet-isdetan loh. Sampai gini-ginian lah. Untuk menyelesaikan konsep ketuhanan saja mereka sampai isdet-isdetan, saling begini, ya kan? Lalu fungsi Roh Kudus sebagai apa kalau di sini dimaknai sebagai Roh Kudus? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, sudah saya jelaskan. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, sudah saya jelaskan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ingat, Katolik, Protestan saja sampai sekarang itu masih berantem loh masalah ketuhanan. Kamu tahu tidak? Masalah baptis saja masih berantem. Sedangkan janji Yesus di dalam Yohanes 16, roh kebenaran itu akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Kemudian di ayat terakhir, di diksi terakhir, ia akan memberitakan hal-hal kepadamu yang akan datang. Hal-hal apa yang telah diberitakan oleh Roh Kudus dan terbukti benar? Dulu ada dari gereja Advent itu hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kata siapa? Kata Roh Kudus. Tidak terjadi. Nah, aku kasih tahu ya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini perkataannya mesti tergenapi. Kalau kita baca Ulangan 18 ayat 18 sampai 21, apabila engkau ingin menguji perkataan seorang yang mengaku sebagai nabi itu, ujilah perkataannya. Kalau perkataannya benar dan terjadi, itulah yang difirmankan Tuhan. Nabi Muhammad sebelum dia meninggal dunia, ada putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menghampiri. Lalu dilihat oleh suaminya Ali radhiyallahu anhu. Fatimah Az-Zahra itu, Irana, dia menangis karena tahu Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba dia tertawa. Lah Ali bingung, suaminya Fatimah Az-Zahra bingung. Loh, istriku ini kok tertawa, lalu kok tiba-tiba kok menangis, kok tiba-tiba tertawa. Ditanya sama Ali, wahai istriku, kenapa Anda tadi menangis? Kok tiba-tiba tertawa? Iya, aku menangis karena Rasulullah akan segera menemui kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menangis. Lah, lantas kenapa Anda tertawa, istriku, Humairaku? Aku tertawa karena Rasulullah SAW bersabda, di kalangan keluargaku
yang akan menyusul kepergianku adalah putriku. Makanya aku tertawa. Dan benar sejarah membuktikan dari keluarga Rasulullah SAW yang menyusul kepergian Rasulullah SAW adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda 1400 tahun yang lalu. Tanda-tanda akhir zaman, ini sebenarnya banyak ya. Tanda-tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat, itu tulisan pena akan tersebar dengan cepat bagaikan kilat. Dan waktu akan begitu cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Zaman dahulu bingung para sahabat, bagaimana pena tersebar seperti bagaimana tulisan tersebar dengan cepat bagaikan kilat. Orang kita nulis ke Syam aja bisa berbulan-bulan. Ternyata sekarang aku WhatsApp ke Amerika nggak butuh waktu sebulan, 1 detik saja sudah nyampe centang biru 2. Assalamualaikum Bunda, aku kan dikasih kitab Injil, kitab apa dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris dari Amerika tuh. Aku WhatsApp, Assalamualaikum Bunda, langsung cepat. Itulah kebenaran yang disebutkan di dalam Yohanes 16 bahwa Nabi Muhammad itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan apa yang diucapkannya itu benar terjadi. Akan pena tersebar dengan cepat bagaikan kilat. Sekarang kita WhatsApp Assalamualaikum ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, langsung centang biru 2 kebaca. Gak butuh waktu yang lama. Dulu sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi sekarang terrealisasi. Lalu yang kedua, tanda-tanda hari kiamat itu waktu begitu cepat. Benar sekarang, 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Gitu, Udah ya, Kak? Irana. Ya. Iya, Aku makanya bisa kamu. koreksi dikit, ini bukan aku soal tentang roh itu. Ya, roh kebenaran tadi kakak bilang baru diciptakan di Yohanes itu. Sebetulnya enggak, pemahamannya salah. Bahkan di hukum termodinamika pertama pun mengklaim itu energi itu enggak diciptakan dan enggak bisa dimusnahkan kan. Tapi aku akan bahas dalam segi Alkitab. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengirim itu, roh kebenaran emang udah ada. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 pun udah mengklaim bahwa ada roh yang melayang di atas air. Nah, kenapa baru dikirim di kitab Yohanes setelah Yesus? Itu karena dari kejatuhan manusia, itu roh itu udah menghilang dari kehidupan manusia. Makanya Yesus kirim lagi di kita semua gitu loh. Dan gini, mungkin kalau kakak mengklaim itu roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, baca ayat ke-15. Yesus mengatakan sendiri bahwa Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, yang diterima dari Yesus. Emang Yesus dan Nabi Muhammad udah pernah ketemu? Itu yang pertama. Yang kedua, terus apa ya, mana aku? Nah, ayat ke-14, roh itu akan memuliakan Yesus. Iya. Apa memang benar Nabi Muhammad memuliakan Yesus? Gitu sih. Iya, udah. Satu persatu ya. Oke ya, ayat 15. Segala sesuatu yang punya mana itu? Aku akan melihat ayat ke berapa tadi? Tetapi apabila ia akan memuliakan aku. Jelas Nabi Muhammad itu memuliakan Yesus. Tidak seperti Paulus. Kalau Paulus menghujat Yesus, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Yesus dihujat oleh Paulus. Tapi Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran membela Yesus. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Yesus, mereka tidak menyalib Yesus. Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Islam, Quran, Nabi Muhammad membela Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak terkutuk. Kalau si Paulus menghujat Yesus, Galatia 13 ayat 1, terkutuklah orang yang di tiang salib. Tapi kalau Nabi Muhammad memuliakan Yesus, bahkan Nabi Muhammad itu bersabda di dalam hadis yang sahih, kedekatan Nabi Muhammad dengan Yesus itu seperti jari, jadi berdampingan. Bahkan orang yang menjadi juru selamat besar itu Nabi Muhammad ketika Yesus sudah tidak mampu. Kata Yesus,
ketika manusia berbondong-bondong kepada Adam, Abraham, Moshe, Harun, kepada Musa, kepada Yesus. Kata Yesus, bukan aku, coba pergi kepada Muhammad. Memiliki kedekatan. Bahkan di dalam Islam ini, tidak beriman seseorang yang tidak meyakini Yesus sebagai utusan Allah. Tidak mengimani Yesus sebagai Rasulullah. Itu tidak dikatakan beriman. Syarat menjadi Islam itu adalah ketika meyakini Yesus sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai Nabi Allah. Lalu yang berikutnya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus? Pernah. Ketika Isra dan Mi'raj di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus Kristus di langit. Makanya di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus naik ke sorga. Tidak ada. Baik dalam bahasa Ibrani Hashamayim, baik dalam bahasa Yunani Oranon. Itu langit artinya. Kalau bahasa surganya Yunani paradise, seperti bahasa Inggris. Jadi Yesus itu terangkat ke langit. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan ya, sunahnya syahadat orang Kristen yang masuk Islam itu syahadatnya begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa Isa abduhu wa rasuluh. Ada Isanya, itu salah satu bentuk kemuliaan bagi Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa ini akan menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Itu salah satu bentuk kemuliaan, bahkan kemuliaan yang dinanti oleh Yesus ketika dia berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Memuliakan Yesus. Di mana saya nih, kalau ada orang Islam yang pakai nama Encus lah, nama Encus apalah, itu saya marahin. Gak boleh. Yesus itu Nabi umat Islam. Gak boleh kamu menulis nama, nickname Encus apa, gak boleh. Itu penghinaan. Saya selalu tegas seperti itu. Karena umat Islam memuliakan Yesus. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan Isa wajihan fid dunya wal akhirah. Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi yang lebih terkemuka daripada Isa adalah Nabi Muhammad. Begitu Deirana. Kamu tadi sudah tidak mendengarkan saya. Kalau Roh Kudus itu sudah dihembuskan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Sedangkan syarat diutusnya Roh kebenaran itu adalah Yesus harus pergi. Ternyata sebelum Yesus pergi sudah menghembuskan Roh Kudus. Begitu. Terimalah Roh Kudus. Iya, coba tadi kamu baca Yohanes, kamu baca perikopnya. Itu perjamuan terakhir itu, ya Paskah itu Yesus sudah menghembuskan Roh Kudus. Bukan pergi dulu dia, tapi sudah dihembuskan Roh Kudusnya. Cuman ya bisa apa lagi? dibenarin juga soalnya Roh kebenaran itu bilang Muhammad. Karena itu roh kan bahasa Ibraninya Ruaha Emet. Fonetik spellingnya Ehmet. Tadi sudah saya jabarkan loh. Sekarang gini, Roh Kudus itu kalau Roh kebenaran dijanjikan sebagai Roh Kudus, kebenaran apa yang dibawa oleh Roh Kudus? Sementara Kristen, Protestan dan Katolik saja berantem masalah ketuhanan. Saya tahu internal kekristenan dari denominasi apapun. Contoh Tiberias, minyak urapan. Ya, kata Roh Kudusnya Tiberias, minyak urapan bisa buat kaya, bisa buat ganteng, bisa buat apa. Itu menurut gereja Tiberias, bisa buat obat. Menurut gereja karismatik, tidak Kristen seseorang yang tidak mendapatkan baptisan roh. Boro. Kalau kita maknai Yohanes 16, 12, 13 sebagai Roh Kudus, di dalam kekristenan sendiri baptis, ada baptis roh, ada baptis percik, ada baptis selam. Di mana kebenaran yang dipimpin? Ketuhanan ada Wanes, ada Tritunggal, ada Triteos. Yang mana yang benar? Masalah ketuhanan saja Roh Kudus tidak mampu loh membimbing kalian kalau dimaknai sebagai Roh Kudus. Tapi kalau dimaknai sebagai Nabi Muhammad, taraktu fikum amroini lang tadilu fihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian memegang kedua sunnahku. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulullah.
Itu Nabi SAW sudah menyatakan loh, lang tadilu fihima, tidak akan tersesat kalian selama-lamanya ketika kalian apa? Berpegang kepada apa? Kitabullah wa sunnati, kepada Quran dan kepada sunnahku. Jaminan keselamatan, tidak akan tersesat. Sekarang kalau roh kebenaran itu dimaknai sebagai Roh Kudus, kalian masalah ketuhanan saja berantem loh. Ada Tritunggal dengan Triteos. Tritunggal Triteos berantem sama Wanes. Wanesnya ada Wanes Joshua Tewu, ada Wanes Hendritan, ada Wanes si Herdi. Banyak Wanesnya itu loh. Masalah ketuhanan saja nggak beres. Lalu kebenaran apa yang kalian maknai kalau itu Roh Kudus? Lalu yang ketiga, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berita apa yang diberitakan oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya Roh Kudus menyampaikan itu? Karena yang dimaksud Roh Kudus, yang dimaknai oleh teman-teman Kristen itu kan, banyak saya berdebat dengan orang Kristen. Kamu tahu dari mana itu? Saya dibimbing Roh Kudus. Ketika diadukan Kristen dengan Kristen, bingung tuh. Katamu tadi begini, kata Roh Kudus. Ketika yang contoh ya, si Herdi sama Bom berantem masalah ketuhanan. Kata Bom ini menurut Roh Kudus saya, si Herdi menurut Roh Kudus saya. Roh Kudus dengan Roh Kudus berantem masalah ketuhanan. Di mana kebenaran yang dibawa coba? Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa itu Roh Kudusnya? Misalnya Roh Kudus yang benar ini Tritunggal apa Wanes? Gak benar, susah. Tapi kalau dimaknai sebagai Nabi Muhammad, taraktu fikum amroini lang tadilu fihima kitabullah wa sunnati. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang kepada Quran, kepada sunnahku. Wah, sudah itu. Tinggal kita aja mau mengikuti atau tidak. Kita sudah tidak usah tutup mata terkait kekristenan. Masalah ketuhanan saja berantem. Sumpah itu udah enggak, kamu akui atau tidak, masalah ketuhanan saja tidak akur. Lalu bagaimana Yohanes 16:13 dimaknai Roh Kudus? Berarti tugas dari Roh Kudus gagal dong. Karena dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang mana? Orang kitab suci saja dirobah-robah, ditanda kurung. Masalah ketuhanan berantem. Terus berita apa yang dikabarkan oleh Roh Kudus? Kalau Nabi Muhammad jelas, tadi sudah saya jelaskan. Tidak perlu saya ulangi. Pesan begitu cepat WhatsApp, waktu begitu cepat terjadi sekarang. Nanti di Arab akan menghijau, ada sungai-sungai, sekarang sudah mulai sungai-sungai bermunculan. Rumput-rumput sudah menghijau di Arab. Itu kan nubuatan. Yohanes Ulangan 18:18-21. Apabila kamu ingin mengetahui perkataan yang tidak benar, maka lihat perkataan itu terjadi atau tidak. Kalau terjadi, itulah perkataan yang difirmankan Tuhan oleh Nabi itu. Nabi Muhammad perkataannya semua terrealisasi. Bahkan ketika turun surat Rum di dalam Al-Quran, telah dimenangkan negeri Rum. Perangnya belum terjadi, tapi kabarnya sudah disebutkan. Dan benar, Romawi menang ketika melawan Persia. Dar! Itu sih khotbah dari saya de Irana. Saya tidak akan memaksakan kamu harus menerima kebenaran Islam, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, karena kebenaran itu sangat jelas di dalam Islam, dan kesesatan itu di luar Islam juga sangat jelas. Tapi kamu sudah meragukan kekristenan, itu suatu anugerah bagi kamu. Dan saya berharap suatu ketika kamu dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Mungkin itu saja ya. Irana, kamu sudah cukup atau belum? Karena sudah menjelang maghrib ini. Ya, mudah-mudahan. Mungkin nanti kapan-kapan kalau Kak Yo Nandara live, aku bisa gabung nanya-nanya lagi kan. Saya itu mewartakan kebenaran firman Tuhan pro bono, gratis, nggak ada perpuluhan, nggak ada wajib ini wajib itu, nggak ada. Kamu masuk aja sudah senang saya bisa mewartakan kebenaran Islam. Saya berharap mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah Allah.
Itu saja ya. Kamu kan. mungkin kamu tidak sahadat di ruangan saya, mungkin bisa di ruangan orang lain atau kamu bisa bersahadat di masjid, itu saja sudah saya senang gitu kan. Mungkin kamu nanti mengabari saya, Bang Nandar, saya sudah muslimah, itu suatu suatu kebahagiaan bagi saya. Karena kamu diselamatkan Tuhan gitu loh. Kamu kalau kamu mati di dalam keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, mangkana ini janji Nabi Muhammad terhadap orang yang Islam. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dan keyakinannya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Muhammad adalah utusan Allah, janjinya apa? Dahulal jannah, masuk dalam kerajaan surgawi. Wah, masuk dalam kerajaan surga kamu. Itu saja ya, Rana ya. Saya harus mandi, saya harus sholat sebagaimana Yesus sholat. Terima kasih Bu. Ya, gitu ya, Irana. Terima kasih. Kamu bisa belajar di room-room yang lain, ada room-room debater Muslim yang lain. Ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun kehilapan, kesalahan itu murni dari saya sendiri. Apabila ada jarum yang patah, Irana, jangan disimpan di dalam peti, Irana. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Baru hasyam baru kata dona ilaha illallah ka'alam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Begitu Irana. Ada lagi Irana? Mungkin ada yang mau kamu sampaikan sebelum ditutup? Udah nggak ada, Kak. Thank you ya. Iya ya. Terima kasih sama-sama ya. Oh iya, mungkin ini. Mungkin ada Apa? teman-teman Kristen yang di sini. Di sini ya, teman-teman Kristen. Enggak sih, gue kesini karena gue sedih banget sama teman-teman kalian, sesama kalian di room lain. Gue di-kick terus kalau gue tanya. Ya itulah Irana, kalau kamu bertanya kepada Muslim itu akan dijawab dengan jujur. Ya, tapi kalau kamu bertanya kepada teman-temanmu yang sesama Kristen itu dianggap kamu menghujat. Nah, itulah ya. Ya, kamu masuk aja ke room Muslim, masih banyak ada Bang Juma, ada Ustadz Wafi, dan rekan-rekan saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi kami dipersatukan di dalam perjuangan akidah Islam dan iman. Terima kasih Irana. Oke Irana, nggak apa-apa ini. Aku